Halo, ketemu lagi dengan saya Eka Santosa. Kali ini saya akan bahas soal eh, cut loss dalam trading. Tip ini dikhususkan buat trader lah ya, bukan buat investor. Karena metode analisisnya kan berbeda, makanya kita khususkan aja ke trader. Saya buat video ini alasannya karena miris saja lihat orang bagi-bagi screenshot portofolionya, ada yang minus 30%, 50%, 40%. Ya minusnya gede lah itu, kalau boleh dibilang saya bilang itu gede. Minus 10% itu aja untuk kembali ke posisi normal saya katakan susah, apalagi sampai minus 50% di portofolionya. Susah banget kembali ke awal. Jadi mungkin apa ya yang nganggap ini penting, mau subscribe silahkan, mau nggak subscribe silahkan, kalau nggak penting ya skip aja, nggak usah ditonton. Oke, saya lanjutkan. Cut loss ini penting, alasannya sederhana, karena cut loss itu melindungi modal kita dari kejatuhan yang yang di luar planning kita, yang kita bisa toleransi. Cut loss ini bisa memberi dampak psikologis juga buat kita. Dengan cut loss, meskipun dalam jangka pendek kita akan sedih, akan stres, akan akan tertekan, wajar itu, efek jangka pendeknya seperti itu. Tapi jangka panjangnya tentu kita akan lebih nyenyak tidur, lebih bisa berpikir waras, seperti itu menurut pengalaman saya, seperti itu. Jadi mungkin memberi batas cut loss yang bisa kita toleransi itu adalah cara utama kita melindungi diri dari kerugian di luar nalar yang bisa kita terima. Logisnya seperti ini, misal saya menggunakan technical analysis, bukan pendermologi lah ya, technical analysis. Misal kita lihat, saya pakai chart IHSG aja ya, chart general IHSG, enggak chart saham. Misal kita masuk nih, karena euforia kita salah masuk. Ini di sini ada, katakanlah ada sinyal fake lagi, sinyal fake. Bentar, di sini ada sinyal fake di posisi ini, di posisi yang saya tunjuk dengan kursor ini. Sinyal fake bakal rally, tapi kenyataannya di sini akhirnya merah. Kita masuk di sini, kemudian merah. Merah ini kita belum yakin, oh bener nggak sih ini nanti bakal turun atau bakal naik lagi. So kita tunggu turun. Misal kita naik, mungkin kita beli di pucuk sini, turun di sini. Nah, sinyal ini valid bahwa bakalan turun. So kita udah bisa cut loss di sini. Nah, dengan cut loss di sini kita kehilangan katakanlah 3%, maksimal 5% dari modal yang kita miliki. Tapi kita terlindung dari kejatuhan yang beruntun yang nggak kita tahu di mana ujungnya. Ya, semoga saja ujungnya di 5.800. Kan sebagai trader kita kan mengharap support ini jadi posisi yang bagus untuk buy lagi. Nah, di sini kita terlindung dari kehilangan uang yang sangat besar. Nah, contohnya seperti ini, 6.300 ke 5.800.
Ini di IHSG 500 poin. 500 poin ini kalau dipresentasi dijadikan persen cukup cukup besar ya, hampir 10%, 8% di portofolio kita. Dengan penurunan seperti itu, kalau kita nggak cut, kita mungkin bisa rugi sampai 20 atau 30%. Itu pasti terjadi. Kalau IHSG turun hampir 10% pasti portofolio itu merah. Kalau beli di pucuk pasti merahnya panjang banget, merahnya lebih dari, pokoknya pasti di atas 5%. Maaf, di atas 15%. So, itulah pentingnya kita cut loss di saham yang kita beli saat kita salah analisa. Analisa itu tidak selalu benar, pasti ada yang salah. Tapi dengan melindungi modal kita, kalau kita salah analisa, dengan melindungi modal kita bisa mengembalikan suatu saat nanti jika tren sudah berubah. Logisnya sih nih, seperti ini. Kita cut loss di sini, rugi kita katakanlah kita rugi dari modal 100 juta mungkin rugi 6 juta atau 6% lah ya, 6 juta katakanlah, maksimal 6 juta. Saham yang kita beli ternyata turun segini ke 5.800 misal. Berapa diskon yang kita terima? Misal kita beli dengan 100 juta di sini, kita beli katakanlah 1000 lot, ternyata turun ke sini kita bisa beli 1200 lot. Nah, saat reversal ini 1200 lot kita naik nggak sampai 10%, nggak sampai 10%, nggak sampai 5%, uang kita yang hilang di atas ini udah kembali. Boleh dibuktikan seperti itu. Makanya cut loss itu penting di saham. Pentingnya gini, kita nggak kalau saham turun drastis kita nggak trauma. Misal kehilangan uang yang bisa kita toleransi di otak kita, misal kehilangan 5%, masih 5 juta, masih 95 juta. Cut loss itu penting. Saya garis bawahi lagi, cut loss itu penting, sangat-sangat penting. So, yang bilang cut loss nggak penting ya terserah mereka, itu bukan urusan saya. Kalau menurut saya cut loss itu sangat penting. Nyatanya saya kalau boleh bilang udah cukup lama di pasar modal. Yang bilang aku mau average down, nyatanya sekarang teman-teman saya seangkatan saya sudah nggak ada lagi di market, udah hilang tanpa jejak karena nggak mau cut loss, karena takut kehilangan 1-2%, 3%, tapi mereka malah kehilangan semua modal mereka. Dan ya akhirnya trauma, nggak berani lagi masuk pasar modal. Mereka akan bilang pasar modal judi karena mereka nggak pernah money management, karena mereka nggak punya batas cut loss yang bisa ditoleransi. Oke, kalau boleh dibilang gini, jika Anda masuk dari IHSG katakanlah di 5.500, Anda naik ke 6.400 saja, nggak usah 6.400, 6.300, profit yang Anda peroleh berapa? Pasti di atas 50%. Saya yakin, karena saya menghitung sendiri, saya bisa gain di atas hampir 100% malah dari modal yang saya miliki. Apakah Anda sayang kehilangan apakah Anda akan menyesal cuman kehilangan 3-5% saja, tapi Anda udah gain segini panjang? Enggak kan? Seperti itu. Nah, nanti kalau ada reversal lagi di mana kita misal support entry, kita entry di level ini, ternyata fake lagi, jebol lagi supportnya, turun lagi, berapa yang kita kehilangan? Kita katakanlah 5% lagi, 10%, Anda masih untung 9, katakanlah dari masuk kemarin Anda masih untung sekitar 70-80%, katakanlah. Bila hilang 5%, 10%, Anda masih untung 80% dari yang trading kemarin. So, jangan terlalu takut buat cut loss. Menurut saya seperti itu. Kalau mau Anda berpendapat beda, ya monggo silahkan. Mungkin itu saja yang
yang bisa saya bagi dan biasa saya share ilmu tentang cut loss di sini. Jika ada pertanyaan atau ada mau konsultasi atau mau ulasan sebuah saham, silahkan di komen saja, taruh di komen aja boleh, atau follow channel Telegram saya juga bisa gratis, nggak perlu bayar. Ini cuman share ilmu, share pengalaman. Oh ya, satu lagi, konten saya cuman chart, nggak ada tulisan, nggak ada apa ya, karena saya bukan YouTuber. Maaf kalau saya kontennya asal-asalan, karena saya cuma share ilmu. Boleh dibilang ini cuma podcast saja ya, ini cuma podcast pelengkap biar ada nggak terlalu jenuh dengerin videonya. Makanya saya kasih grafik chart IHSG ini. Oke, saya rasa itu aja yang bisa saya bagi kali ini. Mungkin ya saya ulangi lagi, mungkin yang mau ada tanya atau mau diulas saham apa yang ingin diulas, silahkan komen saja. Terima kasih. Salam profit, sehat selalu.